Atau dia pun juga pimpin hidupmu. Marilah yang letih berbeban berat, bukan beri kelegaan. Beban yang berat di dalam Tuhan, gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai hiruk yang besar diredam. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita berkumpul di tempat ini. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah untuk kita semua. Untuk jemaat Tuhan yang di gereja dan jemaat Tuhan yang di rumah. Dan kami mengucapkan selamat bergabung setiap orang yang telah bergabung dalam ibadah live streaming dari tempat ini. Ibadah raya yang pertama Jemaat GPDI Maranatha Kupang. Kiranya kita tetap terus mau bersyukur kepada Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Saudara, kalau sebelum-sebelumnya kita ibadah, saya bisa lihat senyum saudara dengan gigi di luar, dengan lesung pipit yang manis. Tapi hari ini saya tidak bisa melihat senyum saudara karena saudara memakai masker. Tapi saya percaya kita mau bersuka cita untuk Tuhan, amin. Kita mau terus menyembah Tuhan, kita bersyukur sebab Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang telah mengaruniakan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab hanya Yesus satu-satunya penyelamat dalam hidup kami. Sebab Dia hanya Tuhan, satu-satu Tuhan yang tak ada yang sama seperti Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkaulah penghibur kami Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat Tuhan yang di gereja dan di rumah, sama-sama kita nyatakan, Yesus, Engkaulah penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkaulah penghibur dan pelindung kami. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari angkat suaramu, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sejumlah Tuhan, mari kita jangan nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kami bersorak, Engkau Raja kami Tuhan. Kami memanggil Engkau Bapa kami. Engkaulah Yesus Tuhan kami, satu-satunya penyelamat kami. Sebab semua akan tunduk Tuhan, mendengar suara-Mu, mendengar kuasa-Mu, melihat semua nyata keajaiban Tuhan. Dan kami pun bersuka. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti, tiada janji yang seperti Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sembahlah Tuhan,
bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau hebat. Engkau Tuhan yang luar biasa, kasih-Mu menyelamatkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk pulau. Berikan, mari jemaat Tuhan yang di gereja dan di rumah nyatakan haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, yes Tuhan, kami nyatakan glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Berikan glory, berikan glory, berikan hormat, beri puji. Berikan glory, berikan hormat, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya Tuhan, benar Engkau-lah Sang Raja kami. Engkau Tuhan kami yang hidup atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam hidup kami ada sukacita, ada kedamaian Bapa. Terima kasih buat sukacita, buat kegirangan yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini kami mau memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami datang dengan merendahkan hati, merendahkan diri kami Tuhan. Sebab Engkau, kami tahu hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak diagung-agungkan, dibesar-besarkan ya Tuhan. Yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami Bapa. Kami mau memuji menyembah Engkau. Kami buka ibadah kami pada hari pagi ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara yang di gereja. Berikan tepuk tangan juga lagi untuk Tuhan. Coba yang paling keras lagi, yang paling keras bagi Tuhan. Yang paling keras. Saudara, kita yang gereja ini kita senang sekali kita bisa bertepuk tangan memuji sama-sama. Kalau kita tim pengantar ini antar amplop antar ke jemaat Tuhan, opa-opa yang sudah om-om yang sudah tua yang lanjut usia, mereka bilang, kenapa kita tidak bisa beribadah di gereja? Karena kita gereja yang mengikuti protokol kesehatan. Kita batas usia 60 tahun ke bawah dan 15 tahun ke atas. Mari saudara kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan, sebab Dia Tuhan yang mampu memberikan sukacita dan kegirangan bagi setiap kita, amin. Sebab Dia Tuhan yang benar. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan gugur. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai mengharba di dalam hidupku ini.
namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjinya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Sekali lagi kita memuji Tuhan dari awal, sebab Dialah gunung batu kami. Amin. Sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau kesempatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam. Dengan percaya, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Sekali lagi, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau. Semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, amin Tuhan, kami merasakan kuasa tangan-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur lebih lagi, kita bersuka cita untuk Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan sama-sama tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat-sangat merasakan kasih setia-Mu. Sebab ini kami mengaku Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda.
kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan bersama singer saja. Tak berkesudahan. Kami sangat merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Kami tak bisa pungkiri setiap kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Yes Tuhan, tangan-Mu menopang. Sama-sama together. Sudah kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, sedukan haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kasih setia Tuhan terus mengalir hidup kita, amin. Kita boleh bilang di kiri kanan, kita boleh bilang di setiap orang, kalau tidak, saya kuat, saya kaya, saya mampu, semua karena kerja keras saya. Omong kosong saudara. Semua karena Tuhan, amin. Semua karena cinta Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan menjadikan kita, sebab kita ini milik Tuhan saudara. Dalam kesesakan Tuhan berikan kedamaian, dalam keraguan Tuhan berikan kepastian. Mari kita siapkan hati, jemaat Tuhan yang di gereja, jemaat Tuhan yang di rumah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dalam kesesakan kami Tuhan, Kau beri kedamaian. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Dalam kesesakan kami Tuhan, dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. sungguh karena pengorbanan-Mu Tuhan,
karena pengorbananmu. Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekurangan kami yang Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuat kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekurangan kami, kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. kami serahkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Ku milik-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, Kau membuat kami. Kau membuatku sesuai. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membentuk setiap hidup kami Tuhan. Engkau menenun kami sesuai dengan gambar dan rupa-Mu Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Kau membuat semua kekurangan. Kekuranganku Kau pun Saya serahkan tahu. kepada Gembala Sidang pagi hari ini. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuat kami. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Haleluya. Kau memegang Terima setiap kasih, musim Tuhan. hidupku. Amin. Amin. Ku serahkan semua Terima kasih kekhawatiranku, Tuhan. ku milik-Mu. Sungguh semua kekurangan, ku serahkan semua kekhawatiran kami Tuhan. Serahkan. Amin. Semua kekurangan kami serahkan kepadamu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku dan Terima berseru, kasih Tuhan. ku milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, Haleluya. buat jaminan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami boleh ada, kami boleh melihat, kami merasakan, mengalami penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, Allah yang senantiasa beranugerah kepada kami, Allah yang senantiasa menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini kami ada lagi di dalam bait-Mu. Ini adalah satu kesempatan, satu waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sekalipun dengan begitu terbatasnya keadaan ya Tuhan, tetapi kami diajar mengucap syukur di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Oh Tuhan, ada saat Tuhan memberikan kami waktu untuk kami bersekutu dengan-Mu. Itulah sebabnya kami tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Seberapa jauh dan lamanya Tuhan berikan kami kesempatan, kami hanya dapat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dan saatnya kami buka hati kami untuk kami menyambut firman-Mu Tuhan yang paling tahu kebutuhan kami pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu adalah makanan yang terlezat bagi jiwa, roh dan tubuh kami. Itulah sebabnya mari Tuhan berkaryalah di dalam firman-Mu, sehingga semua kami yang dapat hadir pagi hari ini, kami boleh menikmati berkat Tuhan di dalam kami mendengar, menerima, dan kami boleh membawa itu dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, dan aktivitas kami. Terima kasih Bapak Tuhan sudah memberkati pelayan Tuhan yang memandu kami dalam memuji dan menyembah Engkau. Tuhan sudah siapkan hati kami, tanah-tanah hati kami menjadi tanah hati yang gembur, dan setiap benih firman-Mu yang jatuh kami dengar itu dapat bertumbuh, berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bisa berikan tepuk tangan ya. Saya tidak bisa ajak saudara bersorak haleluya, nanti lepas maskernya. Tetapi kita bisa bertepuk tangan, tangan Tuhan berikan untuk kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini tanggal 21 Juni ya, 21 Juni 2020 kita boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Dan akhir dari sebentar ibadah ini kita akan berdoa juga bagi Bapak Presiden kita yang berulang tahun ya. Biar Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kita, bahkan negara kita. Puji Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga kita akan lihat bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Sudah dapat? Kitab Nabi Yeremia pasal 33 kita akan baca mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan.
Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini yaitu saat terkurung. Wah, apalagi itu ya. Jadi saat terkurung. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam ayat ini, bagaimana kita dapat melihat bahwa ada saatnya Tuhan mengingatkan kepada kita, ya. Tentu bukan ada saatnya, setiap saat, ya, setiap saat. Mulai saudara bangun pagi, saudara menjalani aktivitas saudara, ada saatnya Tuhan ingin bicara dengan kita. Benar, kau benar. Betul ya. Jadi bukan saja hamba Tuhan yang Roh Kudus ingatkan, tetapi kita semua yang percaya akan kuasa Tuhan, yang percaya akan firman Tuhan, kita juga yakin setiap saat Tuhan ingin melakukan mengadakan kontak kepada kita, berbicara dengan kita. Maka itu masih kita punya tema dalam tahun ini apa? Meningkatkan kepekaan. Jadi kepekaan itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, jemaat Tuhan, kita harus memiliki roh kepekaan. Yang biasa mungkin kita tahu kalau seorang ibu anaknya rewel, anaknya menangis, ya, ada satu naluri dari seorang ibu yang mengerti kenapa anak ini nangis, betul tidak? Demikian juga mirip, ya. Banyak hal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita supaya kita peka, supaya kita mengerti, supaya kita tahu. Di dalam ayat ini dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Perhatikan kalimat ini, bagian A dari ayat 3. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, Tuhan memanggil Adam, ya, dia memanggil berulang kali. Adam, di manakah engkau? Apa maksud Tuhan memanggil? Juga di dalam kitab Keluaran, waktu Tuhan memanggil Musa, Musa, tanggalkan kasut yang ada padamu. Juga di dalam kitab atau perjanjian baru, Yesus juga memanggil dan menegur Marta. Marta, Marta, kamu khawatir dalam banyak hal, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita belajar dari Alkitab bahwa Tuhan ingin supaya kita lebih mengerti setiap apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Bukan saja hari Minggu saudara datang gereja, baru saudara dengar firman Tuhan, buka Alkitab. Tapi setiap pagi, setiap hari, mungkin pagi saking sibuknya saudara lupa, malam sebelum saudara tidur, baca Alkitab. Jadi ada kesempatan di mana Tuhan ingin terus berkomunikasi dengan kita, terus ingin membangun hubungan dengan kita. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat 1, kembali kepada Yeremia pasal 33, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Adam, Musa, Marta. Demikian juga hal itu terjadi untuk kedua kalinya kepada yang namanya Yeremia. Tuhan ingin memberitahukan kepada seorang Yeremia hal-hal yang penting, hal-hal pemulihan keadilan dalam konteks ini tentang Yerusalem, Yehuda. Dan kalau kita baca dan seterusnya, dan kalau kita belajar dari firman Tuhan, di sini Allah pertama kali di dalam ayat yang ke-32, perhatikan. Pasal 32 ayat 1, coba kita perhatikan. Pasal 32 ayat 1, satu pasal sebelumnya dikatakan begini.
firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Jadi ini kali yang kedua Tuhan berbicara kepada Yeremia. Nah, kembali kepada pasal yang ke-33, Yeremia dia mendapat firman. Ya, kita juga mendapat firman. Saya juga mendapat firman. Ya, dia mendapat firman pada saat terjadinya pembuangan orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara, dalam catatan firman Tuhan, orang-orang Israel ini dijajah oleh Raja Nebukadnezar. Di dalam ayatnya yang pertama, kalau saudara perhatikan, masih Yeremia 33 ayat pertama, Yeremia masih terkurung pada saat itu, pada saat Tuhan berseru kepadanya. Yeremia sedang dalam keadaan atau posisi terkurung. Terkurung dan Yeremia juga dia coba mengerti arti keadaan yang sedang dia alami saat itu. Dan Yeremia dia benar-benar merasa betul secara fisik dia terkurung. Dan dia begitu merindukan satu pesan Tuhan, satu firman Tuhan yang bisa menjadi bagian di dalam hidup kita. Terpenjara, demikianlah. Yeremia dalam keadaan terkurung, terpenjara. Nah, saudara-saudara, artinya ini sangat luas. Saat-saat ini kita juga merasa seperti terkurung, betul tidak? Betul tidak? Tidak ada lagi yang namanya saudara jalan seenak perut, seenak mau kita. Semua ada peraturan-peraturan. Jadi saudara jemaat Maranatha minggu lalu saya sudah ingatkan, saudara kita ikut peraturan pemerintah, jangan nabrak, ya, jangan lawan. Jangan saya melihat jemaat Maranatha tidak melakukan sesuai dengan aturan pemerintah. Sepertinya memang agak sulit saudara, mungkin ya sedikit saya bawa dalam arti arti daripada terkurung, terpenjara ini. Seperti mungkin saudara pakai masker sekarang nggak nyaman, betul tidak? Mau nyanyi tidak boleh saudara. Ibadah tetap mesti pakai masker. Jadi sepertinya saudara terbatas sekali. Aduh, mana ya? Tahun 2020 kok terbatas? Ya itulah keadaan kita. Kita seperti tidak bebas lagi. Ya, kita harus terima. Saudara masih hidup di bumi Indonesia dengan peraturan-peraturan, ikut. Sekalipun mungkin saudara rasa terkurung, aduh saya tidak bebas, saya tidak bisa melakukan. Tetapi saudara, kita belajar dari Yeremia, dia tetap menerima keadaan itu. Dia coba menerima keadaan di mana saat firman Tuhan datang untuk kedua kali, yang pertama kali pasal 32 dan kedua kali pasal 33 ini, dia coba mengerti apa sih maksud Tuhan. Saat saya ada di penjara, saat saya ada terkurung, apa maunya Tuhan? Saudara, terkurung mungkin bisa kita katakan dalam catatan saya, dikasih papa mati, tidak dikasih mama mati. Ada tahu itu kan peribahasa. Dikasih papa mati, tidak dikasih mama mati. Jadi ada buah si malakama. Ya entah apa bagaimanapun, tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, Rasul Paulus dia pernah berkata gini di dalam suratannya. Tetapi dia kata, aku bimbang di antara keduanya, itu di dalam Roma pasal 8 ayat 33 dan seterusnya. Aku bimbang di antara keduanya. Kalau aku mati itu yang terbaik, aku bersama Tuhan. Tetapi kalaupun aku mati, aku bisa bersama-sama dengan orang-orang Filipi. Di dalam suratan Filipi dia tulis. Jadi saudara, bagaimana hal atau saat atau keadaan yang kita belajar dari
keadaan daripada Yeremia ini, dia terkurung tetapi dia masih membuka, dia masih memberikan, dia masih meluaskan pendengarannya untuk dia peka akan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya beberapa hari ini ya, kita namanya di rumah tuh, jadi saya baca banyak sekali hal-hal yang sekarang naik lagi viral. Wah, orang mulai katakan ini, mulai katakan ini ya, karena mungkin keadaan begini, keadaan terkurung, orang mulai seperti komplain, orang mulai seperti mau demo dan lain sebagainya, karena memang keadaan itu, keadaan terkurung. Nah, kita harus belajar, saudara. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Yeremia dia terkurung oleh keadaan. Dan Yeremia saat itu dia terkurung di halaman istana. Dia terkurung, dia terpenjara, dia tidak bisa kemana-mana. Semua terbatas, kita pun sekarang semua terbatas. Tetapi saudara, firman Allah tidak terbatas. Katakan amin. Firman Allah tidak bisa dipenjarakan. Firman Allah tidak bisa terkurung. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua dari Yeremia pasal 33 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan. Perhatikan, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan membentuknya dan menegakkannya. Jadi Tuhan di dalam ayat 2 ingin mengatakan, memperlihatkan, mengingatkan kepada kita, bumi Tuhan bentuk, bumi Tuhan buat, bumi Tuhan ciptakan. Jadi jangan kita ragukan akan pekerjaan kuasa Tuhan. Katakan amin. Jangan ragukan. Nyanyian yang paling lama dulu kita suka nyanyi, Allah kuasa melakukan, betul tidak? Segala perkara. Allah kuasa atur segala masa dalam kalimat pujian ini. Allah mengatur masa di negara yang punya 4 musim. Allah juga mengatur masa di kita Indonesia dengan berapa musim sih kita? Berapa musim? Panas dan dingin. Kita pernah di Korea, hamba Tuhan yang menerima kami, dia katakan begini, kalau saya ke Indonesia, saya cuma tahu 2 musim. Musim panas dan musim panas sekali. Semua ketawa orang Indonesia. Tuhan ada di segala musim. Nyanyian kita, dia ada di segala musim kehidupan kita. Tetapi kita tahu sekalipun di kutub utara yang paling dingin, atau di mana, di daerah Arab, kalau saudara ke piramid itu bisa 50 derajat panasnya. Di situ pun satu musim yang agak sedikit ekstrim, yang memang ekstrim dapat kita katakan, Tuhan juga ada. Jadi sekalipun mungkin kita berpikir, apa Tuhan tahu? Ayat 2 dikatakan, Tuhan yang menciptakan langit bumi, Dia yang membentuk, Dia yang mengatur, Dia yang membuat. Tuhan juga yang tahu dan melihat setiap perputaran yang terjadi di sekitar kita, keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi di sekitar kita sampai hari ini. Tuhan juga mengetahui. Katakan, Tuhan mengetahui. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara, kalau Tuhan berfirman,
Maksudnya supaya Tuhan ingin kita juga mengerti setiap sisi kehidupan, setiap kejadian-kejadian di sekitar kita, untuk kita mengalami Tuhan, untuk kita melihat bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Memang saudara menghadapi masa-masa ini, orang punya reaksi ya, orang punya tindakan. Ada yang bisa mengerti, ada yang kurang mengerti, ada yang belum mengerti, ada yang sama sekali tidak bisa mengerti. Dan ujung-ujungnya saya sering ingatkan, mereka apa? Mengambil jalan pintas, bunuh diri, karena tidak bisa menerima keadaan. Itulah sebabnya firman Tuhan terus diperdengarkan kepada kita, supaya kita paham akan apa yang Tuhan ingin terjadi di dalam hidup kita, paham akan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Kita jangan mempersalahkan ini, mempersalahkan itu. Biasa saudara, dalam tekanan bisa itu terjadi bagi seorang yang bernama Yeremia. Dalam keadaan dipenjarakan, terkurung, dia bisa bertindak hal-hal yang bisa dapat kita katakan negatif, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, bisa. Tetapi itulah sebabnya puji Tuhan, Tuhan melihat posisi keadaan dari seorang yang bernama Yeremia. Tuhan juga melihat posisi jemaat Maranatha sampai pagi hari ini. Katakan amin. Saya juga tidak tahu saudara punya keadaan. Saya tidak tahu persis bagaimana posisi saudara. Pergumulan saudara pasti banyak pergumulan, banyak sekali pergumulan. Tetapi saudara, kita tetap percaya kalau kita memberikan hati kita, pendengaran kita, untuk kita mengerti akan suara Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan lebih banyak lagi apa yang kita harus buat di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan. Jangan malas tahu saudara, jangan malas tahu. Saya ingatkan berulang-ulang kali kepada saudara, justru dalam posisi keadaan saat ini kita harus lebih membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau lari kemana? Yeremia mau kemana? Depan, kanan, kiri, belakang tertutup, di penjara, terkurung. Dia hanya bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa berkomunikasi dengannya. Jadi saudara, jangan membuang-buang kesempatan waktu yang sangat-sangat berarti. Setiap saat kita bisa berdoa kepada Tuhan. Mungkin saudara tanya, Tuhan berapa lama lagi? Yeremia mungkin bertanya, Tuhan Allah, berapa lama lagi saya harus terkurung, terpenjara? Apakah saya harus terobos? Apakah saya harus bongkar penjara ini? Tidak. Apakah kita harus ya itu saya katakan demo sama Tuhan? Hai, percuma saya berdoa, percuma saya baca firman, percuma nasihat-nasihat firman Tuhan. Kok keadaan makin begini, makin tidak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kita. Firman Tuhan tidak mengajar demikian. Yeremia juga dia memberikan contoh yang baik untuk hal-hal ini. Puji Tuhan. Nah saudara, saya tanya dulu kepada saudara, pada waktu kita berseru kepada Tuhan, kira-kira apa Tuhan langsung jawab? Langsung jawab, Tuhan tolong saya Tuhan, saya punya usaha, beta pun usaha lagi macet Tuhan. Ini karena pandemi corona ini, aduh saya macet Tuhan. Saya perlu kira-kira 1M, saudara bilang, berdoa ini betul, 1M Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan. Saya berdoa jam 10 pagi, nanti jam 11 Tuhan sudah kirim 1M. Begitu nekatnya saya katakan doa saudara. Itu doa nekat saudara. Tidak selamanya waktu kita berseru, oh Tuhan langsung dengar.
Di dalam perjanjian baru kita belajar dari yang namanya Elizabeth. Waktu dia tahu dia mandul, dia berseru kepada Tuhan. Dia memanggil Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Tapi tidak seperti yang kita pikirkan. Tuhan tidak mendesain kita, Tuhan tidak menciptakan kita seturut keinginan kita, tidak. Kalau turut keinginan kita, hampir semua bisa salah. Bisa keliru. Tetapi Tuhan membuat kita supaya kita mengikuti rencana Tuhan. Katakan amin. Indah rencanamu Tuhan. Saudara bisa nyanyi indah rencanamu Tuhan dalam kondisi sekarang? Bisa? Bisa. Mungkin saudara nyanyi, indah rencanamu Tuhan. Mulutnya nyanyi indah rencanamu Tuhan, tapi hatinya, aduh Tuhan, ini nyanyi terpaksa Tuhan. Gak nyanyi berdosa, nyanyi apa? Rasa pahit. Tadi saya katakan buah si malakama. Dimakan bapak mati, tak dimakan ibu mati. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita coba mengerti rencana Tuhan. Di dalam Mazmur 34 kita ke sana. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Katakan amin. Ulang lagi baca. Jadi saudara jangan baca dengan hati, ini betul kok tidak ini Tuhan. Ini saya baca ini terjadi tidak Tuhan. Ulang baca. Mazmur 34 ayat yang ke-18. 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dari kesesakan yang mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu Tuhan lepaskan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi jangan saudara malas berseru kepada Tuhan. Berseru kita udah tahu. Bentuknya berdoa. Berseru juga kita memuliakan Tuhan. Berseru kita memanggil nama Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, di dalam ayat yang ke-19 dari pembacaan kita, atau di dalam Yeremia pasal 34 ayat yang ke-19, saudara, maaf, bukan Yeremia, Mazmur, masih dalam Mazmur pasal 34. Coba kita baca sama-sama. Mazmur pasal yang 34 ayat yang ke-19. Sudah? 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang broken heart, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara sudah sampai di mana? Patah hati atau remuk jiwa? Kondisi saudara sampai tanggal 21 Juni. Ada di sini yang patah hati? Broken heart? Enggak ada. Aman tante. Sekarang di sini adakah yang remuk jiwanya? Saudara tahu arti remuk jiwa? Serasa semua yang kita lakukan, serasa semua yang kita buat, apapun yang kita sampaikan, rasanya tidak pernah sampai kepada tujuannya, yang membuat jiwa kita menjadi remuk. Ayat 14, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Puji Tuhan. Dalam ibadah ini tidak ada yang patah hati. Amin. Kalaupun saudara patah hati, nanti Tuhan yang sambung hatinya. Ya, saya nggak bisa sambung. Dokter pun nggak bisa sambung.
Kalau saudara ada yang remuk jiwanya, itu juga. Anak sekolah minggu katakan Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita mengerti bahwa Tuhan begitu dekat. Dengan hati yang patah, hati yang mungkin istilah sekarang lagi galau. Wish. Saya nggak bisa ngebayangkan itu namanya hati galau. Apa sih hati galau tuh? Antara hujan dan panas gitu. Jadi dia sonde pernah nyambung. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan dekat kepada orang-orang yang demikian kondisinya. Itu dia. Kalau pagi ini saudara kondisinya aman-aman saja, puji Tuhan. Tetapi Tuhan siapkan firman-Nya bagi kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan apapun yang diperlukan sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tuhan katakan ada firman Tuhan, katakan amin. Ada sabda Tuhan, ada suara Tuhan, ada telinga Tuhan yang siap mendengar. Tuhan mengerti setiap keadaan kita. Tuhan mengerti setiap apapun yang kita hadapi sampai pagi hari ini. Tuhan mengerti. Dan kalau kita bersyukur kepada Tuhan buat setiap perbuatan Tuhan. Apabila orang-orang benar yang berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Mazmur tadi. Jadi saudara jangan terpaku dengan keadaan yang begitu mengurung saudara. Saudara jangan terpaku, jangan saudara stres dengan keadaan yang sedang seperti mengurung saudara. Jangan demikian posisi kita. Tetap bisa berdoa, tetap kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, kita tetap bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena itulah kehendak Tuhan. Karena itulah kemauan Tuhan. Ada orang sampai dia merajuk, ngapain berdoa? Buat apa baca firman? Buat apa kita memuliakan Tuhan? Lagi susah, lagi begini, lagi begitu. Saudara, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, justru saat-saat demikianlah saudara sedang membangun, saudara diberikan kesempatan, saudara diberikan waktu untuk membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara sekali lagi tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Amin. Masih di dalam Mazmur 34 ayat 20. Baca. Mazmur 34 ayat 20 katakan kemalangan orang benar banyak. Waduh, saya waktu baca ayat ini saya bilang Tuhan, kenapa sih? Tapi Tuhan kasih ingat, sebagaimana aku bisa menciptakan bumi, aku bisa membentuk bumi. Bukan berarti bumi yang kubentuk itu lepas dari kemalangan. Namanya saudara dunia. Dunia ini lembah air mata. Dan firman Tuhan katakan kemalangan orang benar banyak. Karena kita masih ada di dalam dunia. Kita masih ada di dalam bumi. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Katakan amin. Kemalangan orang benar banyak, mikir kita. Waduh, pantes. Tetapi Tuhan melepaskan. Melepaskan siapa? Melepaskan siapa? Orang-orang benar dari kemalangannya. Kalau saudara belum jumpai atau saudara dalam posisi belum merasa kemalangan, bukan kemalingan, kemalangan, bersyukur saja. Oh, terima kasih Tuhan, saya belum menghadapi yang namanya kemalangan. Kemalangan itu biasanya kesedihan yang tidak putus-putus. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin.
Tuhan melepaskan kita dari kesedihan, dari kesulitan. Firman Tuhan katakan dari kemalangan yang banyak, Tuhan yang melepaskan. Jadi saudara jangan mengeluh sama bapak mantu beta menikah begini kok tambah susah, tambahlah ini musim corona tambah susah. Datang kepada Tuhan, amin. Jangan kita mempersalahkan apapun dalam keadaan-keadaan yang demikian. Nah, kita kembali kepada Yeremia. Pada saat dia terkurung di pelataran, dia dijaga, ya, dia diawasi. Panas, hujan, dia mengalami satu tekanan secara fisik. Tetapi di dalam ayat yang ketiga, maka aku akan menjawab engkau, berserulah kepadaku. Dia yang akan menjawab dan akan memberitahukan kepadamu. Yeremia 33 ayat 3. Hal-hal yang besar yang tidak kita pahami. Aduh, saya juga waktu baca ayat ini saya bersyukur, Tuhan, apa hal-hal yang besar yang saya belum pahami? Apa hal-hal yang besar yang jemaat belum pahami? Dalam keadaan diterpenjara, dalam keadaan terkurung, Tuhan berkata, Yeremia, aku akan menyatakan hal-hal yang besar yang kamu tidak pahami, yang belum kamu ketahui. Yeremia tambah bingung lagi ini. Itu juga datang kepada kita, firman Tuhan pagi hari. Dengan keadaan kita sangat terbatas sampai pagi hari ini, saudara, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang besar. Amin. Hal-hal yang belum kita pahami, bahkan yang belum kita ketahui. Nah, kalau Tuhan ingin bicara kepada kita lewat firman-Nya, berarti Dia ingin juga kita seperti Yeremia, siap menerima keadaan, siap menghadapi hal-hal itu, siap menghadapi apa yang masih kita harus alami sampai hari ini. Kita tidak bisa terhindar dari keadaan ini, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita belum kiamat dengan situasi ini. Ada yang sudah kiamat? Ada yang sudah mengiamatkan diri. Tadi saya katakan tidak bisa menerima keadaan, mereka bunuh diri, mengkiamatkan diri mereka. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari sabda Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan firman itu adalah Allah yang tadi firman Tuhan katakan, Dia yang menjanjikan segala sesuatu yang belum kita pahami, yang belum kita ketahui. Oke, saudara bilang gini, sudah bulan keberapa ini kita? Maret ya, saya ingat ya, karena waktu itu saya pulang dari Jakarta itu langsung ramai. Nah, saya waktu itu mengikuti reuni bulan Maret. Reuni kami itu di awal Maret, selama 5 hari kalau nggak salah ya, kami di Jakarta. Jadi reuni kami sekolah Alkitab Beji dari angkatan 20 itu tahun 1974. Saudara pasti udah lahir ya, yang belum lahir ya dengar. Sampai angkatan 20 sampai 24. Nah, saya di tahun 76 saya hadir. Seminggu sesudah saya sampai di Jakarta, itu udah marak corona. Nah, waktu saya di Jakarta, adik saya, Pendeta Anet Rungkat, dia bilang begini, aduh di Jakarta ini udah mulai rame nih, ya, udah mulai mesti pakai masker. Saya juga bilang, iya, tapi saya bilang, saya masuk keluar hotel, saya bawa itu hand sanitizer, jadi saya semprot, apapun semua saya semprot. Seminggu sesudah saya sampai dari Jakarta,
kalau nggak salah ya. Berturut-turut tuh 2 teman kami yang hadir di reuni itu meninggal. Terus saya ditelepon, dia bilang, mereka panggil nama saya, Bu Carol, udah periksa tidak? Aduh, teman-teman kita semua yang datang di reuni ini udah 4 atau 5 orang yang mati. Saya bilang, tenang aja, saya bilang, tenang aja. Saya juga pikir, oh ya benar juga ya. Jadi saya ingat itu pada saat itu udah mulai maraknya. Itu Maret, April, Mei, Juni. Kita belum kiamat kayaknya ya, belum ya? Belum, saudara belum merasa kiamat, betul tidak? Karena kita percaya Tuhan, dikatakan ayat 2, Dia yang membentuk bumi ini, Dia yang membuat bumi ini. Dia tidak mau kita tidak mengerti rencananya. Jadi kita belajar bagaimana Tuhan mampu melakukan di luar daripada kapasitas kita. Aku akan memberitahukan kepadamu hal yang besar. Ayat yang ketiga, Yeremia 33. Kita melihat bagaimana hebatnya, luar biasanya Allah kita yang tak terbatas. Kita ini terbatas. Bumi di mana kita tinggal sekarang sangat terbatas. Tapi puji Tuhan, dari firman Tuhan kita belajar, kita memiliki Allah yang tak terbatas. Katakan amin. Itulah sebabnya kita percaya dengan iman bahwa sekalipun terbatas yang sedang kita alami, saya pakai tadi istilah, kita sedang seperti terkurung karena keadaan ini, tetapi kita percaya juga Tuhan mampu melakukan perkara yang besar, individu per pribadi di dalam hidup kita. Kita baca ayat yang ketiga dari Yeremia ini. Bisa? 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Katakan amin. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan, luar biasa. Saya baca ayat ini, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya juga belum tahu Tuhan, tapi saya yakin walaupun saya belum tahu, saya pasti mengerti. Itu saja. Saya belum tahu Tuhan. Saya hanya baca, Roh Kudus memimpin, tapi saya harus mengerti. Jadi kita tidak bisa merubah firman Tuhan. Firman Tuhan is firman Tuhan. Yang harus kita rubah bagaimana kita menghadapi keadaan ini. Ya, firman Tuhan akan terus membentengi kita. Ya, firman Tuhan pada bagian pertama ini kita lihat hal-hal yang tidak pernah kita dengar. Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang belum kita dengar. Saya juga heran. Minggu lalu saya katakan, siapa sih bisa menyangka pandemi ini, pandemi virus corona ini bisa nyampenya di bulan Maret ya 2020. Kalau kita bisa tahu dari bulan Desember 2019, mungkin ya minimal persiapan manusia ini lebih baik lah gitu toh. Tiba-tiba bluk, waduh. Saya juga coba mengartikan apakah ini yang belum kita mengerti di dalam hidup kita. Apakah ini yang belum kita pahami di dalam hidup kita. Tapi Tuhan katakan, aku akan memberitahukan kepadamu. Puji Tuhan. Tuhan sudah beritahukan kepada kita, betul tidak? Selama saudara mengalami ini, saudara dengar firman Tuhan, saudara mengikuti renungan-renungan, itu pemberitaan Tuhan kepada kita. Pemberitahuan Tuhan kepada kita, mengingatkan kita. Hal-hal yang tidak bisa kita pahami ini sekarang kita tidak mengerti, kita belum pahami Tuhan. Apa sih maksudnya ini pandemi ini Tuhan? Kita belum paham. Sehingga banyak orang tidak ada persiapan lain sebagainya.
Tetapi saya yakin dan percaya sebagaimana firman Tuhan katakan, juga hal-hal yang belum kita ketahui. Tuhan tidak pernah salah dalam bagian-bagian firman-Nya. Jadi waktu saudara sekarang dengar firman pagi hari ini, saudara punya pemikiran, saudara punya wawasan, saudara sekarang mengerti betul Tuhan. Walaupun saya belum pahami, saya belum mengerti, saya belum tahu, tapi Tuhan sudah berikan saya firman. Amin. Ada firman yang menolong kita, ada firman yang menghiburkan kita, ada firman yang menopang kita. Apapun yang sedang saudara alami sampai saat ini, ingat, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Allah juga melihat posisi kita sampai saat ini. Allah juga mengetahui keperluan kita. Allah juga melihat pergumulan kita, doa-doa kita Tuhan dengar. Terima kasih Tuhan. Tuhan sedang menggenapi firman-Nya di dalam hidup kita. Yang penting kita faham, mengerti. Jangan malas tahu, saudara. Repot kalau kita malas tahu kepada firman Tuhan. Kita menyusahkan diri kita sendiri. Tapi waktu kita paham akan firman Tuhan, aduh terima kasih Tuhan. Kan inilah rencana Tuhan bagi kami, bagi kita. Amin. Saudara sudah mengerti, saudara sudah paham? Ya. Jadi tidak usah mengeluh, tidak usah begini, tidak usah begitu. Terima tuh. Karena inilah rencana Tuhan yang indah bagi kita. Toh tadi kita sudah baca Mazmur. Kemalangan orang benar banyak, tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Yesaya 48 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama bagian akhir dari firman Tuhan kita. Yesaya 48 ayat yang ke-6. Dapat kita baca sama-sama ya. Yesaya 48 ayat yang ke-6. Dua, tiga. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Masih rahasia, tetapi Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tuhan menyiapkan hal yang terbaik bagi kita. Kembali, asal kita berseru kepadanya, asal kita melakukan kehendak Tuhan. Itu saja, simple saudara. Kita tidak merubitkan keadaan, tapi asal kita dekat dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, peka akan firman Tuhan, peka akan setiap yang Tuhan mau buat di dalam hidup, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Tuhan kaget-kaget begitu. Aduh, pantas ya, selama 3 bulan ini, selama 4 bulan ini saya mengalami ini. Oh, ada yang Tuhan siapkan bagi saya. Katakan amin. Amin. Oh betul. Untung beta sonde mengombel, sonde menggerutu, tapi mengucap syukur karena saya tahu Tuhan sedang mempersiapkan selama ini apa yang menjadi pergumulan kita. Kita juga tidak tahu berapa lama pandemi ini akan berlangsung. Ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 2 tahun. Tapi saya tetap pegang firman Tuhan. Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi kita. Keadaan apapun mungkin tidak baik, sekitar kita makin membuat kita terkurung, tapi terima kasih Tuhan, Tuhan sudah siapkan satu hal yang jauh lebih baik, yang belum kita mengerti, belum kita pahami, bahkan kita belum ketahui. Masih rahasia bagi kita, tapi mengucap syukur pasti semuanya indah. Amin. Semua yang
paling baik Tuhan siapkan bagi kita. Itulah sebabnya kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan kita keluar dari keadaan-keadaan yang Tuhan inginkan. Tetap lakukan firman Tuhan. Tetap berdoa, ora et labora, bekerja dan berdoa. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan jangan melanggar firman Tuhan. Melanggar peraturan pemerintah aja saudara repot, apalagi saudara melanggar firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Saya ingin kita naikkan pujian ini ya. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadanya. Dia akan menjawabmu hal-hal yang besar yang tidak pernah kita ketahui. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berserulah kepadanya, Dia akan menjawabmu hal besar yang tak terpahami. Hal besar yang tak terpahami, yang tak kau ketahui, yang tak kau ketahui. Berserulah kepadanya, amin. Berserulah kepadanya, amin. Oh, Dia akan menjawabmu hal besar yang tak terpahami, yang tak kau ketahui. Kita bangkit berdiri, amin. Oh, yang minta kan diberikan, amin. Yang mencarikan mendapat, yang carikan mendapat, amin. Haleluya. Yang dibukakan, Tuhan yang mendengar doa kita. Tuhan jawab doaku. Berserulah kepadanya, berserulah kepadanya. Oh, Dia akan menjawabmu hal besar yang tak terpahami, yang tak kau. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang mengikuti siaran ini, saudara sudah mendengarkan firman. Saat saudara menyanyikan pujian ini, angkat tanganmu. Saudara berseru kepada Tuhan. Kita digiring di bawah, sekalipun mungkin posisi kita seperti terkurung, tetapi firman Tuhan tidak bisa terkurung, amin. Sekalipun posisi kita seperti terpenjarakan karena keadaan, tetapi firman Tuhan tidak bisa dipenjarakan. Itulah sebabnya saat saudara naikkan pujian ini, angkat tangan saudara dengan iman. Apapun yang sedang menjadi pergumulan kita, apapun doa-doa yang sudah kita naikkan, kita datang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang membentuk bumi dan segala isinya. Allah juga mengingatkan kita, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan yang akan meluputkan mereka. Katakan amin. Naikkan pujian ini dengan iman. Berserulah, oh berserulah kepadanya, amin. Dia akan menjawabmu hal besar yang tak terpahami, yang tak kau ketahui.
berkatnya. Oh, yang minta kan diberikan, ya, yang cari kan mendapat, yang cari kan, yang ketuk akan dibukakannya, yang ketuk dibukakan. Tuhan yang menjawab doaku, Tuhan jawab doaku. Berserulah, kami berseru Tuhan. Oh, berserulah kepada Dia yang menjawab doa. Dia akan menjawab. Amin. Ya, hal besar yang terletak kami, yang tak ketahui. saudara berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Berseru kepada Tuhan. Kita sudah dengar firman. Firman Tuhan sudah menuntut. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Kami berseru Sekalipun kita padamu. terkurung karena keadaan, mungkin kita menganggap diri kita sedang seperti terpenjara, tapi percayalah firman Tuhan. Imani firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami angkat tangan kami. Oh, kami berseru kepadamu. Kami panggil nama Allah kami, Tuhan kami. Oh, rawatkan kalabaraya. Yesus, Yesus. Engkau yang meluputkan kami. Engkau yang membebaskan kami dari perasaan kuat kami, dari perasaan takut. Mungkin ada perasaan yang mencekam. Oh, haleluya, kami berseru kepadamu Tuhan. Haleluya, menjawab kami. Kami percaya pada Saya menjawab doa kami. Haleluya. Tuhan yang mengerti keadaan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Sekalipun mungkin posisi kami seperti terkurung Tuhan, posisi kami tidak bebas lagi, tapi terima kasih Tuhan ada firman Tuhan yang selalu menghibur kami, menguatkan kami, menopang kami, dan memberikan kami jalan keluar dengan cara Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan. Bahkan firman Tuhan katakan belum kami ketahui, Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Jemaat Tuhan, mereka yang sedang mendengarkan mengikuti siaran ini, hamba-Mu berdoa yang lemah Kau sudah kuatkan, Amen. yang susah Kau sudah hiburkan. Amen. Oh, yang dalam Terima keadaan kasih. sakit Tuhan, Terima apapun yang sedang mereka alami, mereka derita, di dalam nama Yesus, dalam nama- oh Allah yang menyembuhkan, Yehova Rawa Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada hal yang terlalu sulit yang Tuhan tidak mampu lakukan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami yang dapat mendengarkan firman, mengikuti firman-Mu, kiranya benih firman-Mu itu tertanam di dalam tanah hidup kami dan membuahkan hal-hal yang menyukacitakan hati Tuhan, membuahkan hal-hal yang memuliakan Tuhan, dan kami juga mengalami itu. Terpujilah Terima Tuhan kasih, kekal terima kasih. selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat kekuatan firman-Mu, buat jamahan firman-Mu, buat firman-Mu yang terus menerangi perjalanan hidup kami.
Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, pengumuman yang kita dengar pagi hari ini, jadi jadwal kegiatan Selasa ibadah keluarga online, yaitu keluarga Yerusalem Bethesda live jam 8 malam di page dari Adrian Sumblang ya, Facebooknya Adrian Sumblang. Kemudian keluarga Bethlehem Israel dan Kanaan disiarkan jam 7 malam di Facebooknya Pendeta Ray Kevin Yosua. Hari Rabu ibadah tengah minggu juga secara online jam 8 malam di page-nya Facebooknya Pendeta Adrian Sumblang. Kemudian Jumat ibadah gabungan pria wanita secara online jam 6 sore di Facebooknya GPD Maranatha. Nanti saudara dikasih lagi ya pemberitahuan. Kemudian Minggu ibadah raya jam 8 pagi dan ibadah raya kedua jam 4 sore. Nah saudara, setiap siang ya kami sudah mulai itu setiap siang jam 1 sampai jam 2 ada doa syafaat ya, yang disiarkan juga secara online, secara live streaming di Maranta 2. Jadi dari Minggu juga tetap ada sampai hari Sabtu ya. Kemudian saudara-saudara yang butuh pelayanan pastoral dapat hubungi hamba-hamba Tuhan. Saudara tinggal hubungi Pendeta Ray dan Pendeta Adrian dan Saudara Tiur apa yang ingin saudara butuhkan. Dan saudara informasi yang akan datang seputar pelayanan GPD Maranatha Kupang itu akan disampaikan lagi melalui grup WA. Jadi saudara betul-betul bukan halo dan segala macam, baca ada kegiatan ya. Jadi saudara buka pertama baca kegiatan gereja saya apa ya, apa yang dapat saya ikuti, apa yang dapat saya buat, saudara bisa ikuti ya. Dan kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita seperti firman Tuhan katakan, Dia akan mengingatkan kita hal-hal yang belum kita mengerti, yang belum kita ketahui. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Naikkan pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, ku berterima kasih.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Kami dapat beribadah lagi hari ini. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang indah yang dapat kami terima. Dan kiranya itu terus menyertai kehidupan kami, untuk kami tetap lebih peka akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang dapat kami buat, persembahan-persembahan dapat kami letakkan, semua kembali untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya sepanjang minggu ini kami boleh menikmati janji Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan kami alami di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, dan Tuhan yang dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi ibadah yang kedua, Tuhan memberkati, semua dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Akhirnya kami semua akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Pulanglah dengan membawa berkat yang bersumber dari Bapa yang ada di surga, oleh cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memimpin, memberkati kita dengan limpahnya, baik itu dengan berkat-berkat jasmani teristimewa, berkat-berkat surgawi, mulai saat pagi hari ini, manakala Tuhan datang kembali, bahkan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah pertama ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan memberkati. Silakan duduk dulu jemaat Tuhan. Ada yang perlu saya sampaikan. Saudara-saudara, seperti sudah dibukanya, jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Oh, jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu. Oh, jika Dia mengatur semua jalan hidupku, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu, pimpin hidupmu.